Jadi menyikapinya, terus gimana cara bersosialisasi dengan orang-orang lain. Makasih. Ya, saya menyikapinya, kalau saya dianggap aneh, ya saya ciptakan banyak orang aneh aja. Jadi nggak aneh lagi. Supaya jadi nggak aneh ya? Iya. Ini baru jenius ini. Cuman, saya udah mulai aneh loh ini. Jadi saya jadi kepalanya orang aneh at least. Kepalanya orang-orang aneh. Karena kan dia dianggap aneh juga kan nanti. Dia dianggap aneh kan dia ngumpul sama saya. Dia jadi bosnya gitu aja. Jadi Vincent, sekali lagi, bagaimana keluarga melihat perilaku Vincent, gagasan-gagasan tadi, kemudian penemuan ini tadi, itu bagaimana orang di rumah bisa menerima? Iya, teman-teman ya, bagaimana? ya kalau nggak ngerti ya membiarkan. Masalahnya juga mau bikin ngerti susah ya, karena ini ngerti kalau udah jalanin. Kalau udah jalanin biasa sekali ngerti, besoknya udah ngajarin begini-begini ke orang lain. Iya, semua kan asas manfaat ya. Artinya pertanyaan paling akhir dari semua persoalan ini adalah apa manfaatnya bagi saya pribadi ketika saya tahu semua ini. Kira-kira kan begitu. Ya at least jangan ini ya, kalau kita bicara indigo ya, untuk tema indigo. Kan selama ini kalau kita bicara misalnya ada seorang nabi, itu kan kita bicara tentang pastime, bahwa dulu dia jadi nabi, dia melakukan sesuatu yang konkret, lalu sekarang kita percaya kepada dia atau yakin kepada dia. Nah, itu pun masih dianggap agama atau dianggap mistik atau dianggap spiritual. Nah, dalam konteks indigo ini kita berbicara tentang orang-orang yang sudah punya gelar, sudah punya ijazah, sudah punya titel. Lalu mereka bicara tentang suatu ramalan, suatu kayak memastikan yang sifatnya future tense, tentang sifatnya di masa depan, bahwa anak ini akan jadi seperti ini, dipastikan jadi seperti ini dan diumumkan di media massa. Nah, itu efek sampingnya cukup kesian ya, karena si anak ini tidak punya choice lagi di masa depan, bahwa dia untuk menjadi penyelamat atau apa yang sudah didefinisikan atau dianggap malaikat gagal lah. Indigo gagal. Nah, biasanya efek sampingnya mungkin dia senang awalnya ditampilin jadi indigo, tapi biasa udah 2-3 bulan atau mungkin paling lambat setahun, biasa yang terjadi adalah dia memilih untuk tidak bergaul dengan siapa-siapa karena semua orang sudah menganggap dia aneh, menuduh dia dan mengharuskan dia menjadi sesuatu yang sebenarnya dia lebih enak jadi orang bebas. Oke. Karena rumusnya kalau indigo ini kan adaptasi sebenarnya. Evolusi adaptasi aja. Kita berikan plus dulu untuk Vincent. Terima kasih banyak ya. Sukses ya. Mama, dinner is not ready. What are you gonna do? How did you... Stop looking at me! Kalau kita lihat tadi di film Sixth Sense tadi, itu anak-anak memang bisa melihat ya. Kenapa mereka bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat? Mantapnya kopi Robusta, gurihnya susu full cream dalam satu paduan kesempurnaan. Torabika Duo Susu, tak terpisahkan selamanya. Torabika Duo Susu, buktikan nikmatnya. Luxurious Lengths Mascara from Revlon. Lash extending brush and smooth gel formula make lashes look up to 50% longer, 50% curvier, and oh so silky soft. Luxurious Lengths Mascara from Revlon. Mantapnya kopi Robusta, gurihnya susu full cream dalam satu paduan kesempurnaan. Torabika Duo Susu, tak terpisahkan selamanya. Torabika Duo Susu, buktikan nikmatnya. Sekarang kita gunakan No Drop. No Drop memang tahan lama. And Ferguson on the 17th. Oh, that's trouble. Apa? ¿Hola? Un poquito más a la derecha. ¡Increíble! Esto que es there. Nothing is lost with the full HD 1080p Aquos from Sharp. Mantapnya kopi Robusta, gurihnya susu full cream dalam satu paduan kesempurnaan. Torabika Duo Susu, tak terpisahkan selamanya. Torabika Duo Susu, buktikan nikmatnya.
Ada satu film yang cukup dikenang karena menggambarkan seorang anak layaknya anak indigo. Film Sixth Sense. Ini dia cuplikannya. I see dead. In your dreams? While you're awake? Mama? Dinner is not ready. What are you gonna do? How did you... Stop looking at me! Who have you been speaking to? Stuttering Stanley! Stuttering Stanley! Stuttering Stanley! Stuttering Stanley! Stop that! Stuttering Stanley! Stuttering Stanley! You freak! Something up there? She died. Oh my god, but you can see her? They scare me too sometimes. Cole, that's very wrong. Grandma's gone, you know that. I know. She wanted me to tell you. Cole, please. She wanted me to tell you she saw you dance. She did. She hid in the back so you wouldn't see. Ya, itu tadi cuplikan ya, film yang membuat kita merasa memang begitulah cara anak-anak indigo melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Apakah betul begitu atau tidak, itu relatif. Dan di sini sudah ada Dr. Tubagus Erwin Kusuma, seorang psikiater anak dari klinik Profi. Dan kemudian ada Ibu Lani Kuswandi, koordinator dari klinik Profi juga, yang biasa menangani atau bergaul atau mencoba mencari tahu jawaban tentang anak-anak indigo. Nah, Dr. Erwin, kalau kita lihat tadi di film Sixth Sense tadi, itu anak-anak memang bisa melihat ya. Kenapa mereka bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat? Sebenarnya kita waktu masih kecil bisa, ya, jadi seimbang antara lahir dan batin ya, bahasa awamnya ya. Ya. Tapi waktu kita sekolah itu sudah mulai yang diperdayakan hanya otot saja, sehingga itu hilang sedikit-sedikit. Tapi pada anak indigo hal itu tidak terjadi, ya, tetap ada. Nah, jadi indigo ini karena ini istilah yang disampaikan pertama kali oleh Nancy and Ted, dia cenayang, psychic. Nah, dia pertama kali menggunakan itu karena dia sebagai cenayang, dia melihat pada tahun 1980-an gitu, banyak sekali anak-anak auranya sudah indigo. Biasanya indigo itu berlarut dari merah hingga apa sekali, baru indigo. Ungu. Gitu. Ya, baru sebelum ungu, indigo. Iya. Terus anak indigo ini suka ngomong sendiri. Lalu apa bedanya dengan autis misalnya? Ya, jadi kalau autis itu ngomongnya ngaco, ya, ngomongnya nggak nyambung. Kita nggak bisa paham apa yang dia bicarakan. Tapi anak-anak indigo? Kalau anak indigo dia ngomong itu karena dia berkomunikasi dengan makhluk halus. Yang kita tidak bisa lihat. Jadi yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua yang punya anak indigo apa? Ya. Jadi memang awalnya Mas Andi, kenapa klinik ini sampai memberikan pelayanan ke anak-anak indigo? Jadi sebetulnya klinik ini adalah holistic approach. Jadi pelayanan untuk indigo itu kira-kira kita hanya 5% gitu. Jadi tidak khusus ya? Tidak khusus. Jadi itu pun awalnya saya diberikan buku oleh Ibu Andang. Dan buku itu judulnya Indigo Children. Pas saya buka, satu kalimat itu mengatakan lindungilah anak-anak indigo. Jadi saya diskus sama Dr. Erwin, sebetulnya apa ini gitu. Kemudian kita mulai searching. Pada waktu searching, ternyata memang di dunia kedokteran itu belum tahu semuanya. Ternyata ada satu anak yang bisa melihat makhluk halus, dikasih obat gitu. Jadi saya waktu itu diskus, kita kelihatannya perlu mengedukasi apa itu indigo. Kalau ada misalnya anak yang tipenya seperti ini, sebaiknya peran orang tua itu harus seperti apa? Mungkin ada pertanyaan dari audiens, silakan. Ini. Saya Anggi, saya mau bertanya,
Anda mengatakan tadi bahwa anak-anak indigo itu baru lahir setelah tahun 2000 ke atas. Maksudnya apa? Sebab ada juga anak yang dengan ciri-ciri indigo lahir sebelum tahun 2000. Terima kasih. Ya, pengertian Anda pernah mengatakan bahwa anak-anak indigo ini tahun 2000 ke atas. Lalu 2000, bagaimana dengan mereka? Menjelang 2000. Menjelang 2000. Ya, jadi 2000 itu kan kalau pakai kalender galaksi ya. Kita kan ada kalender Arab itu yang bulan, Masehi itu matahari ya. Nah, ini kalau galaksi, maka 2000 itu adalah awal dari milenium spiritual. Kalau dulu kita lihat nggak ada di film-film itu tentang spiritual itu nggak ada. Sekarang lagi laris-larisnya itu ya. Nah, itu memang waktunya. Jadi menjelang itu itu jadi spiritual itu mulai lahir dan serempak. Baik, terakhir Ibu Lani, apa nasihat Anda bagi ibu-ibu, apa yang sebaiknya jangan dilakukan oleh orang tua terhadap anak indigo? Oke, yang pertama sebetulnya saya pelaksana program dari Dr. Erwin juga Pak Andi ya. Yang pertama mungkin menerima apa adanya. Kemudian Dr. Erwin juga memberikan pelatihan mengenai relaksasi, di mana kita menyadari sebetulnya anak-anak ini sensitif. Jadi sensitif itu contohnya misalnya pulang dari kantor marah-marah, anak ini bisa merasakan gitu. Nah, marahnya orang itu di aura mungkin ibaratnya seperti petir, jadi nggak nyaman sekali gitu. Nah, itu makanya orang tua yang punya anak tipenya seperti tipe indigo ini sebaiknya ikut pelatihan relaksasi sehingga dia lebih tenang. Yang dibutuhkan anak-anak ini adalah love and peace, unconditional love dan universal peace. Itu kalau bisa itu aja udah bagus sekali Mas Andi. Udah bagus ya, anak ini bisa tumbuh dengan sehat ya. Betul. Tapi ini bukan genetik ya Dok? Enggak, belum terbukti. Belum terbukti bahwa itu genetik. Saya bisa jadi siapa aja bisa punya atau melahirkan anak indigo. Tapi kadang-kadang memang bapaknya anaknya gitu, tapi bukan keturunan. Baik, terima kasih Dr. Erwin, Ibu Lani sudah mau hadir dan memberikan pemahaman ya tentang indigo, anak-anak indigo. Dengan demikian kita harapkan siapapun yang nonton acara ini mulai paham indigo, jadi nggak merasa kemudian aneh. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Erwin, terima kasih Ibu Lani sudah hadir. Ya, sukses selalu. Di sekolah lagi belajar, tapi saya dengar suara keluar dari ruangan ini, cepat keluar. Kenapa? Ada apa? Kok nggak mau belajar? Terus? Cerita. Guru nggak mau terima. 2 jam kemudian sekolah itu dibom oleh Jerman, 300 lebih anak sama guru meninggal. Mantapnya kopi Robusta, gurihnya susu full cream dalam satu paduan kesempurnaan. Torabika Duo Susu, tak terpisahkan selamanya. Torabika Duo Susu, buktikan nikmatnya. Grand Vitara, the road to fame. Saat tidur, tubuh kita pasti kehilangan ion lewat nafas dan keringat. Pocari Sweat mengandung ion yang sangat diperlukan tubuh. Ion Pocari Sweat membuat tubuh bangun lebih segar. Ini adalah molekul pintar. Mereka tahu kemana harus bekerja. Saat diperlukan, mereka memberikan lapisan ekstra untuk melindungi mesin secara aktif. Castrol Magnetec, lebih dari oli, pelumas berteknologi. Mantapnya kopi Robusta, gurihnya susu full cream dalam satu paduan kesempurnaan. Torabika Duo Susu, tak terpisahkan selamanya. Torabika Duo Susu, buktikan nikmatnya. Tatap masa depan gemilang, jadilah seorang ahli yang profesional. Melalui lembaga pendidikan kecantikan Puspita Marta International, gerbang menuju sukses. No president, no leader, no king, no emperor. Nobody's going to change this except the people. That's what you're talking about here. You know,
This is serious. So I think we all in each country have to be responsible for our politicians and make them act. Bukan hanya uang semata, tapi keterlibatan kita, kepedulian kita, itu yang diharapkan. Lengkapi wawasan dengan rangkuman peristiwa nasional dan internasional sejak pagi hingga malam hari. Metro Malam, setiap hari pukul 23.30. Indigo selalu juga dikaitkan dengan dunia cenayang. Karena tadi salah satu kemampuan anak-anak indigo adalah melihat hal-hal yang kita tidak lihat. Dan ketika berbicara mengenai dunia cenayang atau ramal-meramal, maka ada satu nama yang selalu atau sering disebut, yaitu Mama Lauren. Saat ini kita sudah bersama Mama Lauren, tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu kisah tentang Mama Lauren dengan urusan ramal-meramal dan kemampuannya melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Sampai umur 7 tahun saya baru menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di diri saya. Yang umur 7 tahun udah mulai mikir ya. Dan karena suka mengatakan hal-hal yang ini akan terjadi, ini akan, atau saya lihat ini. Teman-teman tak boleh main sama kita. Wah, ini anak iblis atau anak sihir. Umur 12 tahun, udah mulai kenapa mesti saya diam, memang saya lihat kok. Kenapa mesti ini? Terus nenek saya antar saya ke seorang para psikolog yang membantu untuk ya boleh dibilang semacam depresi anak ya, bahwa kita tidak usah takut, tidak usah takut untuk mengutarakan apa yang ada. Terus teman-teman bilang, kenapa sit down and worry? Kemampuan yang Tuhan berikan pada kamu, kamu bisa membantu orang lain. Jadi teman membawa teman minta bantuan dan sebagainya. Jadi ya berkembang, terus akhirnya ya why not ya istilahnya. Apa yang saya lihat saya ramalkan. Apa istilah di sini ramalan kan? Jadi apa yang dilihat ditulis, diumumkan. Mau percaya atau tidak silahkan. It's good for you, it's good for everybody. Tapi kalau you tidak mau terima, go ahead, it's up to you. Ya, itu tadi jawaban dari Mama Lauren. Mama Lauren, terima kasih sudah hadir di acara Ki Candy. Dan satu hal, tadi Jati dalam usianya yang 12 tahun menceritakan bahwa dia bisa melihat banyak hal yang bisa dikatakan makhluk halus ya. Yeah. Nah, pertanyaannya, waktu Mama Lauren melihat ada hal yang spesial dari Mama Lauren, kemudian kan tantangannya adalah mau dilanjutkan bisa melihat terus atau tidak. Pada batas mana sebenarnya Mama Lauren pernah merasa harusnya udah nggak boleh lagi aku melihat yang begini-begini ini? Sebenarnya tidak pernah timbul di hati untuk berhenti melihat. Yang timbul di hati, why me? Kenapa ini terjadi di diri saya? Kenapa mesti saya lihat ini semua? Sebab itu tidak enak untuk dilihat. Nah, ini kan kesannya jadi terganggu ini ya, Mama Lauren. Sangat terganggu pada waktu masih anak ya. Saya membayangkan kalau jadi Mama Lauren bisa ngelihat saya mau yang cantik-cantik, nggak bisa milih ya. AWW lagi. AWW. Ya. Tahu aja. Kalau kita lihat ke dunia lain istilahnya yang ya bayangan-bayangan atau figur-figur yang muncul, itu pada waktu kecil itu permulaan dari situ. Tetapi yang di persoalan di saya bukan istilahnya setan yang dikasih lihat, tapi kejadian-kejadian yang seram. Jadi seperti saya ambil contoh tsunami
Mama Lauren udah 10 hari sebelum tsunami saya bicara sama orang Aceh dan saya bilang berdoalah, kalau tidak nanti akan ada Sodom dan Gomora di Aceh. Apa yang waktu itu? Mulut saya tidak bisa saya rem pada saat itu, sebab itu yang saya lihat. Dan pada waktu itu terjadi saya sudah tidak kaget. Tapi bisa tahu itu di Aceh ya? Tidak tahu di Aceh. Tapi kenapa? Tapi tahu Sumatera. Oh. Tahu Sumatera. Kalau pada waktu saya masih kecil, mungkin dokter juga tahu, tidak ada istilah indigo, tapi magenta kids. Jadi kita disebut magenta kids, itu hampir sama dipakai. Sebab magenta itu juga indigo, warna indigo warna, juga. Karena the spiritual power yang ada di dalam anak-anak yang super sensitif untuk menerima hal-hal yang tidak kelihatan oleh orang lain, di aura itu timbul di ubun-ubun, timbul seperti satu sinar besar itu yang berwarna ungu, magenta. Jadi disebut magenta kids. Akhir-akhir ini aja disebut indigo kids. Pada waktu saya masih umur 7 tahun di sekolah lagi belajar, tapi saya dengar suara keluar dari ruangan ini, cepat keluar. Jadi saya sebagai anak yang polos itu masih kecil kan 7 tahun, melihat kanan kiri kok nggak ada orang. Tapi diulang lagi. Guru sekolah melihat itu, tanya kenapa, ada apa? Kok nggak mau belajar? Terus? Cerita, guru nggak mau terima. Nah itu beratnya di situ. Kamu nakal, keluar, staff 3 hari, 3 boleh sekolah. Nangis saya sepanjang jalan sampai di rumah. Di rumah nenek saya masih hidup waktu itu. Kenapa sampai pulang dari sekolah cepat? Cerita, sudah jangan nangis. Kita yang menjauhi sekolah. Jadi dikasih semangat. 2 jam kemudian sekolah itu dibom oleh Jerman. 300 lebih anak sama guru meninggal di situ. Nah itu jadi satu shock. 3 tahun lamanya, 3 tahun saya tidak mau lihat, saya tidak mau dengar, tapi tidak bisa. Trauma. Saya juga dibantu oleh seorang paranormal, itu Ibu Heberle di Belanda, yang menetralisir perasaan, kasih spirit, jangan takut. Apa yang dilihat tulis kalau takut untuk ucap. Nah, nasihat Mama Lauren untuk anak-anak indigo apa? Karena mereka kan biasa juga hidup dalam ketakutan, tidak mampu mengendalikan. Kalau lagi on istilahnya tadi, mereka melihat di mana-mana ada itu tadi. Ya, yang saya pada umumnya memberitahu kepada anak-anak itu dan orang tua, supaya orang tua membantu mereka, sebab itu very important ya. Jadi mereka dikasih spirit, dikasih semangat untuk tidak takut, tentu untuk berani, dan pada umumnya berhasil. Untuk saya udah normal ya, kalau saya lihat setan atau lihat orang sama aja istilahnya. Kalau lihat saya lebih biasa lagi, nggak ada bedanya ya. Malah kadang-kadang saya lihat orang nih setan apa enggak ya. Baik, Mama Lauren, terima kasih banyak udah hadir di Candy. Sebenarnya saya mau tanya satu hal lagi, tapi saya pikir nggak usah dijawab. Apakah kita bisa tahu kapan kita meninggal dan dengan cara apa kita meninggal? Tapi nggak usah dijawab Mama Lauren, karena ini nanti mengerikan. Terima kasih Mama Lauren sudah hadir. Sampai ketemu. Dan sebelum kita akhiri, ini ada satu buku yang akan kita bagikan. Bukunya berjudul Indigo Girl. Indigo Girl ini dikarang oleh Anissa Rahma. Coba Anissa Rahma berdiri dulu. Penulisnya ada di sini. Iya, ini anak muda yang kira-kira jalan ceritanya sama seperti yang kita bicarakan ya. Kamu indigo juga enggak? Oh, enggak. Baik, sampai jumpa, dan bagi Anda yang di rumah tentu saja akan bisa mengakses melalui kikcandy.com. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian rasa ku rasakan juga janji yang terucap.
sejak